Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nasrullah Yuardianto. Aku berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Di sini aku akan menjelaskan mengenai konsep list dan array. Di sini kita masuk ke pembahasannya. Pengertian array. Pada topik pertama yaitu pengertian array. Array merupakan suatu struktur data yang digunakan untuk menyimpan tipe data dan value tipe data itu sendiri, yang sejenis ke dalam satu tempat dan menjadikan tempat itu lebih hemat memori. Selain menjadikan lebih hemat memori, si array juga memiliki keunggulan untuk perhitungan numerik dengan lebih cepat. Di sini bisa dijelaskan bahwa array hanya bisa memasukkan tipe data yang sejenis pada satu tempat yang diisi. Nah, di sini si array ini berbeda dengan list ya teman-teman. List sendiri bisa memasukkan beberapa tipe data dan value yang berbeda-beda. Kedua, contoh pada modul array. Di sini terdapat modul program R sama dengan array kurung buka I petik I dan petik lalu koma kurung buka siku 1, 2 dan seterusnya dengan diiringi kurung tutup siku dan kurung tutup. Di sini terdapat I yang merupakan tipe data integer. Dalam array bisa menggunakan integer dan beberapa tipe lainnya yaitu F dan F untuk float. Operasi array sendiri mirip dengan list, yaitu dapat menambah, menghapus, dan mengakses elemen. Perbedaan utama tipe array dengan list yaitu hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama. Pengertian list. List merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data pada satu tempat di mana kita dapat memasukkan beragam jenis data yang tidak sejenis atau data yang campur. Bisa dilihat tipe data campur itu bisa terdiri dari integer, string, float, bahkan list lainnya. Contoh, di sini kita lihat mylist sama dengan kurung buka siku 10, 20, 30 dan diiringi kurung tutup siku. Selanjutnya di baris kedua yaitu mylist dan append. Nah, di sini mylist titik append kurung buka 40 kurung tutup. Append sendiri itu bisa diartikan berfungsi sebagai penambahan nilai di akhir list, yaitu penambahan nilai 40. Dan baris ketiga kita lihat print mylist kurung buka. Yang selanjutnya pengertian list.
List merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data pada satu tempat di mana kita dapat memasukkan beragam jenis data yang tidak sejenis dan dapat berisi data campuran seperti integer, string, float, bahkan list lainnya. Contoh program yaitu mylist, my spasi list sama dengan kurung buka siku 10, 20, 30 dan diiringi kurung tutup siku. Selanjutnya pada baris kedua yaitu my spasi list titik append kurung buka 40 dan kurung tutup. Di sini append berfungsi sebagai penambahan nilai di akhir kalimat atau di akhir baris data. Nah, di sini terdapat 10, 20 dan 30. Ketika dirun si append akan memasukkan nilai 40 ke belakang 30 yaitu setelah 30. Lalu pada baris ketiga print kurung buka my spasi list kurung tutup siku kurung buka siku 2 kurung tutup siku dan diiringi kurung tutup. Pada baris ini pada baris ini program akan menjalankan perintah untuk print nomor 2 yaitu di 30. Kenapa 30? Karena indeks pada list dan array itu 0, 1 dan 2 yaitu di sini 10 dikategorikan sebagai 0, 20 itu 1 dan 30 itu 2. Maka output yang dikeluarkan yaitu 30. Lanjut mengganti list. Nah, di sini ada sebuah program yang berisi nama-nama buah. Buah sama dengan kurung buka siku, apel, jeruk, mangga, pisang. Lalu baris kedua print cetak list sebelum diganti. Nah, baris kedua akan mencetak list sebelum diganti. Dan baris ketiga yaitu ganti nilai pada indeks kedua mangga menjadi anggur. Indeks kedua yang dimaksud adalah si mangga. Mangga ini akan berganti yaitu menjadi anggur. Cetak list setelah diganti dan print sudah diganti, yaitu ketika sudah diganti outputnya adalah apel, jeruk, dan anggur, lalu pisang. Karena indeks yang diganti adalah indeks kedua yaitu mangga. Kita bisa lihat indeks pertama itu adalah jeruk dan kedua adalah mangga. Nah, untuk indeks sendiri pada list dan array itu berawalan dari 0, 1, dan 2. Kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat pada indeks, array, dan list. Indeks pertama yaitu baris pertama bisa dibilang
0, 1, 2. Nah, dan seterusnya. Pada baris pertama itu memiliki indeks 0 dan kedua itu 1, ketiga itu 2, dan keempat itu 3. Bisa diartikan juga indeks itu sebagai rak dan berisi apel, pisang, dan jeruk. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fungsi sintaks yang bisa digunakan. Fungsi yang pertama, indeks. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama yang nilainya disebutkan dalam daftar. Yang kedua yaitu fungsi append. Append tadi yaitu digunakan untuk menambah item di akhir daftar. Dan ketiga, fungsi insert. Fungsi ini digunakan untuk menyisipkan suatu item pada posisi tertentu. Yang keempat, remove. Fungsi ini digunakan untuk menghapus item pada posisi tertentu dalam daftar. Yang kelima yaitu count. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan jumlah item dari nilai yang ditentukan. Yang ke-6, sort. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan item dari daftar secara scanning. Selanjutnya yaitu fungsi refresh. Fungsi refresh itu digunakan untuk mengurutkan item dari daftar secara descending. Yang terakhir yaitu fungsi pop. Fungsi pop itu sendiri digunakan untuk menghapus item dan mengembalikan nilai berupa item. Selanjutnya yaitu contoh list pada program Python. Di sini kita lihat membuat list bernama ganjil berisi angka-angka ganjil, yaitu 1, 3, dan sampai 13 yang diawali dengan kurung buka siku dan kurung tutup siku. Kedua, menampilkan seluruh isi list ganjil, yaitu sebagai perintah print list ganjil. Selanjutnya, menampilkan elemen ketiga indeks kedua dari list. Print kurung buka ganjil, kurung buka siku, 2 kurung tutup, dan kurung tutup. Outputnya yaitu 5. Elemen ketiga dan indeks kedua, yaitu yang dimaksud adalah 5. Karena indeks pertama adalah nomor 1 dan kedua adalah 3. Pertama adalah 1 yaitu dengan indeks 0. Yang kedua adalah 3 dengan indeks 1 dan ketiga adalah 5 dengan indeks 2. Dan selanjutnya menambahkan angka 21 ke akhir list. Di sini dijelaskan untuk menambahkan angka di akhir list itu memasukkan append. Append sendiri itu digunakan untuk penambahan angka pada akhir list. Di sini penambahan angka di akhir list itu 21. Yang outputnya nanti akan berisi 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 9, 11, 13, dan di akhir 21 diakhiri dengan kurung tutup siku. Kita lihat lagi di sini ada remove,
digunakan untuk menampilkan list setelah angka 3 dihapus. Menghapus elemen pertama yang bernilai 3 dari list, yaitu di sini list yang dimaksud adalah indeks dari nilai 3, yaitu 1 itu indeks 0, 3 itu indeks 1, 5 itu indeks 2, 3 itu indeks 3. Nah, di sini selanjutnya terdapat ganjil titik pop. Di sini difungsikan sebagai untuk menghapus elemen ketiga indeks 2 dari list menggunakan pop, dan dengan output menampilkan list setelah elemen ketiga dihapus. Kita lihat di sini lagi ada beberapa contoh seperti print kurung buka ganjil titik home kurung tutup +1, yang outputnya nanti berupa jumlah kemunculan angka 21, dan selanjutnya ganjil titik sort dan print ganjil. Nah, di sini untuk sort itu menampilkan list setelah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang terakhir itu ganjil refresh kurung tutup, kurung buka dan kurung tutup. Lalu print kurung buka ganjil kurung tutup, yang outputnya nanti menampilkan list setelah dibalik urutannya, yaitu di list pertama sudah diurutkan ke kecil dan sampai ke besar. Nah, untuk refresh sendiri berfungsi sebagai membalik, yaitu diurutkan dari yang besar ke kecil, seperti itu. Ya, kita cukupi untuk penjelasan konsep list dan array. Kita langsung masuk ke program yang akan kita demonstrasikan. Nah, di sini kita sudah masuk di situs Scratch-nya. Kita langsung saja membuat sebuah blok program yang mencakup ILS. Pertama, kita harus ambil blok untuk running ya, teman-teman. Kedua, kita harus membuat sebuah daftar. Kita akan membuat sebuah daftar apa, teman-teman? Sebuah daftar makanan. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah daftar yang belum ada listnya. Nah, kita masukkan saja beberapa list makanan. Kita masukkan bakso, lalu kita masukkan lagi nasi goreng, kita masukkan lagi ayam goreng, kita masukkan lagi baris yang keempat, kita masukkan soto. Di sini kita mempunyai daftar makanan, yaitu bakso, nasi goreng, ayam goreng, dan soto. Di sini kita akan mencoba terlebih dahulu
untuk si Scratch menampilkan daftar makanan yang ada di dalam daftar. Kita harus memasukkan di sini si Scratch mengatakan daftar-daftar yang ada di daftar list makanannya, yaitu ada bakso, nasi goreng, ayam goreng, dan soto. Di sini kita bisa masukkan saja bakso. Nah, di sini di blog ini kita bisa menambahkan daftar list makanan, yaitu penambahan nilai. Di sini kita bisa menambahkan bakso ke dalam daftar listnya menggunakan tabel tambahkan. Dan di sini lalu kita ingin mengganti list kelima dengan makanan yang berbeda. Jadi kita akan mengganti dengan menggunakan blok ganti benda. Di sini kita masukkan list kelima, yaitu kita ganti dengan sate. Di sini kita akan lihat bakso, nasi goreng, sate. Nah, nah di sini kalian lihat penambahan bakso lebih dari 2 kali ya teman-teman. Setiap kali kita running akan muncul list penambahan baru, yaitu bakso. Nah, untuk mencegahnya kita harus tambahkan sebentar, kita akan tambahkan ini. Nah, di sini kita lihat setiap kali kita running dia akan memunculkan list lagi, yaitu bakso. Untuk mencegahnya kita harus hapus. Jika kita tidak menambahkan blok ini, maka setiap kali kita running dia akan menambahkan list yang ada. Kita bisa menambahkan list di situ dengan blok di sini. Kita tambahkan benda. Tadi itu nasi goreng. Tambahkan lagi bakso, ini sate. Kita tambahkan soto. Ya, coba kita running. Dan nah di sini terdapat 3 daftar makanan, yaitu nasi goreng, soto, dan bakso. Nah, karena di sini hanya terdapat 3 baris, jadi untuk blok ini tidak akan berguna ya. Sebelum kita menambahkan 2 blok lagi. Coba kita tambahkan 2 blok lagi. Di sini 1. Nah, tambahkan apa itu? Ayam. Nah, lalu untuk yang kelima kita ambil lontong. Nah, ini sudah, mari kita running. Dan di sini list kelima yaitu lontong. Nah, kita ingin mengganti list kelima itu dengan sate. Kita ganti. Nah, sekarang sudah berganti. Kita akan menambahkan sesuatu.
Kenapa di sini masih tertera lontong itu? Karena untuk kita membuat sketch bicara sate, kita harus memasukkan nah seperti ini ya. Untuk lontong sendiri langsung diubah ke sate. Untuk lebih detailnya kita tambahkan lagi. Coba kita lihat apa yang terjadi. Sate. Nah, nah di sini sudah jelas ya perbedaan setelah kita memakai blok ganti untuk list nomor 5. Sini kita akan mencoba lagi di blok variabel. Kita lihat blok mana yang kita bisa coba. Nah, di sini hapus. Di blok ini kita akan coba menghapus list nomor 2 dan kita akan membuat karakternya menampilkan hasilnya. Kita lihat nasi, lontong, sate, dan nah di sini kita lihat nasi goreng, bakso, ayam. Ya, untuk list kedua yaitu soto. Nah, soto setelah kita menambahkan blok hapus, maka si soto pada baris kedua akan terhapus dan diganti dengan bakso. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba kita buat contoh seperti yang ada di karena kita sudah mencoba tadi, kita akan langsung ke program yang lebih menarik ya teman-teman. Pertama kita akan karena kita tadi sudah mencoba beberapa nah karena tadi kita sudah mencoba beberapa fitur beberapa blok yang ada di Scratch, kita sudah mencoba menambahkan nilai ke dalam daftar, lalu menghapus, mengganti. Nah, dan setelah ini kita akan membuat program yang lebih langsung saja. Kita menggunakan daftar yang pertama. Pertama kita masukkan adalah itu blok hapus semua. Untuk untuk menghapus daftar setelah running agar tidak menumpuk. Kita tambahkan saja. Nah, si goreng. Lalu di sini kita akan soto. Di bawahnya lagi kita akan ambil sate. Di sini kita sudah ganti. Lalu masukkan lagi ke mana tadi? Akan menanyakan makanan kesukaan. Lalu kita akan mengisinya dengan
masuk ke if. Di sini kita memakai if. Kita akan masuk ke sini, kita masukkan kolom jawaban masalah. Lalu kita akan memberikan kontrol, masukkan waktu juga, ya. Lalu oke. Lalu kita tambahkan coba kita lihat pemakan kesukaanmu, kita lihat di sini dia tidak mengatakan oke, ya. Oke. Nah di sini kita sudah membenarkannya. Kita sudah membuat program dengan if, program list dengan if. Itu apa makan kesukaanmu, kita pilih yang berada di dalam daftar, kita pilih soto, dia akan oke. Baik, langsung kita kembali ke program Python. Selanjutnya kita ke program Python. Di sini kita sudah masuk di website Replit, dan di sini kita akan mencoba program Python. Nah, di sini aku sudah membuat sebuah program yang tidak jauh dari Scratch, ya, tidak jauh dari contoh Scratch tadi, teman-teman. Di sini ada daftar belanja sama dengan kurung buka siku, telur, tepung, coklat. Nah, nilai di sini adalah diawali dengan indeks 0, ya teman-teman, dan di bawahnya juga. Nah, di bawah sini terdapat nilai daftar suhu yaitu 20,4 min 6,7. Ini integer, ya teman-teman. Lalu kita masukkan perintah print daftar belanja. Nah, ketika kita masukkan perintah print daftar belanja, maka yang akan dijalankan atau outputnya adalah nilai dari telur, tepung, dan coklat, dan seterusnya. Di bawah ini terdapat juga nilai learn. Nah, di sini terdapat learn, kurung buka learn, dan kurung buka learn daftar belanja, kurung tutup, dan kurung tutup. Learn di sini diartikan sebagai baris keberapa.
Nah, berapa baris dari nilai yang ada, yaitu nilai daftar yang ada. Nah, ketiga di sini adalah daftar suhu, print daftar suhu. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini terdapat tiga. Tiga di sini itu diartikan tiga kalimat ya teman-teman, tiga nilai data, yaitu telur, tepung, dan coklat. Di bawahnya juga di bawah di sini perintah print suhu, yaitu 20,4 min 6,7. Lalu kita lanjut, kita akan lanjut ke bagian di sini. Terdapat daftar belanja, kurung buka siku 1, kurung tutup sama dengan. Nah, di sini diartikan sebagai penggantian dari nilai. Nah, di sini adalah integer, integer, sorry, di sini adalah indeks dari 1, yaitu indeks 1 itu berada di tepung. Ketika kita menjalankan programnya, nilai tepung di sini akan bertukar, yaitu bertukar dengan air. Mari kita coba. Nah, di sini di output di sini nilai dari tepung akan digantikan dengan nilai air. Dan di sini daftar belanja apet susu. Di sini ada penambahan, yaitu pada baris terakhir, yaitu di baris setelah nilai coklat. Nah, setelah itu print daftar belanja yang sudah terganti, dan nanti outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ketika menggunakan data list, kita harus menggunakan kurung tutup dan kurung buka, di sini. Kurung tutup dan kurung buka siku. Baik, kita akan lanjutkan ke program selanjutnya. Kita sudah ada sebuah contoh yang bisa kita perhatikan. Nah, di sini di blok pertama, yaitu untuk agar nilai dari sini itu tidak double ya, atau tidak agar tidak bertambah. Nah, di sini ada kontrol, yaitu di kolom variabel. Sini adalah skor kita. Skor kita itu sekarang 0.
ini adalah indikator dari skor kita. Skor kita sekarang 0 dan kita akan bermain game dengan si karakter. Coba kita play. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bahan adonan kue. Nah, di sini karena kita sudah lihat di sini ada beberapa daftar bahan yang dibuat untuk adonan kue. Nah, di sini yang pertama yaitu telur. Ketika kita menjawab dengan benar, maaf mungkin terlalu itu pengetikannya. Nah, di sini kita berhasil menebak dari bahan yang kedua. Nah, skor kita di sini pertama ya teman-teman. Ketika kita salah menginputkan data, dia akan ke if. Nah, if sendiri kemarin sudah dipraktikkan ya, yaitu dia akan mencari nilai yang paling benar. Nah, ketika tidak ada, maka dia akan menampilkan opsi lainnya. Lanjut. Bahan ketiga yaitu coba kita buat sugar. Mari kita coba di luar dari list daftar ya teman-teman. Coba kita ambil Nah, tebakan kita salah dan kita di sini mendapatkan 1 poin. Kamu kalah dalam permainan ini. Nah, di sini ada kolom gabungkan skor. Dia akan menggabungkan kalimat di atas dengan skor yang kita peroleh. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Lalu kita lanjut ke bagian Python. Nah, di sini ada beberapa program, sudah ada program yang saya benahi sedikit, yaitu import time, daftar bahan, telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Di sini skor kita berada di 0. Nah, kita print. Kita akan langsung saja ke demonstrasinya. Nah, di sini kita masih dalam program yang sama yang ada di Scratch tadi, yaitu kita akan menebak bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat kue. Di sini bahan pertama di sini adalah telur. Telur di sini dan dibuat untuk bahan pertama. Mari kita masukkan telur.
Nah, kamu benar, telur adalah bahan yang tepat. Nah, di sini dia akan menginputkan kamu benar plus bahan pertama, yaitu bahan dari daftar list di atas, yaitu bahan pertama yaitu telur. Nah, skor kita akan bertambah 1 setiap benar atau tidaknya kita menjawab. Kita akan jawab bahan kedua dengan jawaban 3. Di sini bahan kedua adalah tepung, maka kita coba cabai. Nah, di sini, tebakan kita salah ya teman-teman. Nah, di sini karena kita salah, mana tadi bahan pertama, bahan kedua, ketika salah berlaku if di program if tidak ditemukan, maka program else yang akan mengeksekusikannya. Nah, yaitu program setelah tidak ditemukannya opsi lain. Yang ketiga, kita ambil tadi, ketiga itu coklat. Kita masukkan coklat. Nah, di sini tebakan kita salah ya teman-teman. Kenapa tebakan kita salah? Karena kita menggunakan caps lock pada kalimat pertama. Karena program di sini itu harus sesuai dengan apa yang kita masukkan. Di sini coklat sendiri tidak menggunakan caps lock ya teman-teman. Jadi kita berada di kesalahan di caps lock-nya. Dengan telah selesai, kamu mendapat 1 poin. Daftar bahan lengkapnya adalah telur, tepung, coklat, mentega, gula, dan garam. Nah, di sini coklat di sini tidak menggunakan caps lock. Nah, karena program hanya bisa membaca apa yang kita inputkan. Nah, segitu dulu teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Di sini saya juga masih belajar. Mohon maaf atas kekurangannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.